Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera selalu. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat mengikuti kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat teriring salam yang tak pernah lupa selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa perubahan dalam kehidupan umat manusia menjadi ke arah yang lebih baik. Yang saya hormati Ibu Ros selaku Kepala SD Negeri 18 Melabu, dan yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan para rekan sejawat, rekan guru SD Negeri 14 Melabu. Masya Allah, tolong dihapus ya. Oke, tolong dihapus ya. Oke, ya, yang saya hormati, yang saya banggakan dan saya muliakan ya teman-teman SD 18 Melabu. Hari ini merupakan kegiatan pendampingan yang saya lakukan untuk Ibu Yeni Efrita, pendampingan individu yang kedua dengan memfasilitasi Ibu Yeni Efrita untuk melakukan visi dan prakasa perubahan. Adapun tema pendampingan kita kali ini adalah mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid yang ada, murid-murid Bapak Ibu di masa yang akan datang. Nanti Bapak Ibu akan melihat bagaimana visi sekolah yang ada dengan keadaan murid yang akan datang, apakah sudah sesuai atau belum, apakah perlu direvisi atau belum. Dan kemudian bagaimana Ibu Yeni Efrita menselaraskan visi guru penggerak dia dengan visi sekolah. Di sini Ibu Yeni sudah belajar untuk membuat visi sekolah, visi diri sendiri. Meskipun ini tahap belajar ya, Ibu Yeni kan tahapnya ya, tahap belajar ya. Tapi ini bisa dijadikan hal serius ya, untuk kita sama-sama mendiskusikannya, untuk sama-sama kita belajar bersama bagaimana sih cara merumuskan visi sekolah yang baik. Nanti Ibu Yeni akan menjelaskan kepada kita bersama ya. Dalam proses pendidikan guru penggerak ini, Bu Yeni sudah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik. Kemudian proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Apapun yang kita lakukan selalu ke murid ya Bu ya. Apapun ya Bu Ros ya, semuanya kepada murid dan murid. Nah, diskusi hari ini diharapkan merupakan bagian dari proses belajar calon guru penggerak seperti Bu Yeni untuk memfasilitasi visi dan cita-cita sekolah ini untuk murid dan rekan sejawat dan kepala sekolah. Jadi dengan harapan mudah-mudahan kita dapat menselaraskan visi sekolah kita dengan baik yang berpihak kepada anak. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada teman Ibu Kepala dan teman-teman sekalian sudah menyambut saya dengan baik datang tadi, dan terima kasih juga sudah hadir bersama kami, dan Bu Yeni sudah membantu kami. Ini program kita berdua ya Bu Yeni. Jadi dibantu oleh teman-teman dan Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih kembali, terima kasih banyak sekali lagi, dan selamat mengikuti diskusi visi dan prakasa perubahan sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Yeni Efrita. Semuanya kita sudah fokus ya. Jadi hari ini kegiatan kita hari ini adalah diskusi visi dan prakasa perubahan ya. Tapi sebelumnya jadi sebelum kita masuk kepada visi, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua, guru-guru hebat semua yang yang sudi kiranya telah memenuhi undangan saya untuk hadir duduk di sini ya, dalam kegiatan pendampingan individu saya yang kedua. Ya, kegiatan ini merupakan kegiatan bagian dari kegiatan pendidikan guru penggerak yang sudah berjalan 2 bulan loh ya. Ya.
Ya, 2 bulan sudah memasuki 3 bulan ya. Ya, memasuki 3 bulan ya. Iya. Walaupun tak bisa saya pungkiri, saya sudah babak belur. Ya, saya sudah merasa babak belur dengan tugas-tugasnya yang begitu banyak. Belum lagi dengan tugas saya sebagai seorang guru di sini, kemudian tugas saya sebagai seorang istri, sebagai seorang anak. Nah, disinilah kita dituntut bagaimana kita memanage waktu ya, mengatur waktu kita sehingga saya teringat sekali dengan pesan Ibu BP saya bahwa kita atur waktu. Kalau waktu sudah diatur dengan bagus, maka semuanya akan terselesaikan. Jadi alhamdulillah saya sudah sampai pada titik hari ini. Ya, sudah berjalan 3 bulan. Dan itu semua berkat dukungan dari ibu-ibu di sini, guru SDN 18. Ya, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Baik. Jadi kalau dikatakan kenapa saya berdiri di sini, apakah saya ingin menggurui ibu-ibu? Tidak, sama sekali tidak. Saya berdiri di sini hanya sekedar ingin sharing, ingin berbagi pengalaman. Mana tahu pengalaman yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak ini bisa bermanfaat bagi ibu-ibu semua, bagi ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Ya, mana tahu dengan melihat bagaimana perkembangan dari pendidikan guru penggerak ini akan tergerak hatinya Bu ya, tergerak hatinya untuk bergerak mengikuti pendidikan, ikut ya guru penggerak juga. Baik, dalam menjalankan pendidikan juga harus mempunyai satu impian, harus mempunyai satu cita-cita, harus mempunyai satu harapan, sehingga kita menjalani pendidikan itu kita ada arah tujuannya. Kalau kita ibaratkan kita mau menuju suatu tempat, sedangkan tujuannya itu tidak kita ketahui, maka otomatis kita akan tersesat. Begitu juga dengan pendidikan. Pendidikan itu harus ada arahnya, harus ada tujuannya. Nah, tujuan yang kita maksud di sini adalah visi. Ya, setiap kita, setiap manusia, setiap sekolah, setiap lembaga mempunyai tujuan. Ya, jadi sebelum kita langsung masuk kepada visi, kita juga harus tahu dulu apa itu pendidikan. Kita harus bisa memaknai apa itu pendidikan. Jadi di sini kita lihat ada filosofi Ki Hajar Dewantara. Tak tahu bersama kalau Ki Hajar Dewantara itu adalah sebagai seorang bapak, bapak pendidikan bangsa Indonesia. Banyak sekali pemikiran-pemikiran beliau ya itu digunakan untuk pengembangan pendidikan di Indonesia. Salah satunya mungkin kalau sekarang ya pendidikan kurikulum merdeka yang sedang dan akan kita jalankan ini. Kurikulum itu kebanyakan hampir seluruhnya konsep-konsepnya itu didasari atas pemikiran dari Ki Hajar Dewantara ya. Jadi di sini kita lihat apa makna pendidikan. Apa makna pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Makna pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak. Ya, menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini menuntun ya, artinya itu mengarahkan, membimbing dengan penuh kasih sayang. Mungkin saya sebelum mengikuti program guru penggerak ini masih beranggapan, masih menjalankan kalau dalam mengajar itu kurang menuntun, tapi mengajar. Ya, mengajar yang saya jalankan kebanyakan mengajar. Apa itu mengajar? Hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan, tidak menuntun ya. Jadi Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa pendidikan adalah tempat persamaan segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Kalau seandainya kita sebagai guru wajib, apa tugasnya? Menuntun. Lalu apa peran kita sebagai seorang guru? Peran kita sebagai guru adalah menuntun tumbuh kembang anak sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Ya,
Di sini kalau kodrat alam itu lebih kepada sifat kita, sifat anak, karakter anak. Kalau kodrat alam adalah suasana, zamannya. Mungkin ketika kita dulu kecil itu zamannya berbeda. Kita tidak mengenal belajar melalui laptop, tapi sekarang zaman sekarang anak-anak itu sudah mengenal dengan teknologi. Itulah harus kita sesuaikan dengan kodratnya. Jangan kita mengajar kalau mama dulu begini, kamu harus begini. Itu tidak boleh. Itulah dikatakan dengan mengajar sesuai dengan kodrat zaman. Ya. Kemudian Ki Hajar Dewantara menempatkan posisi kita sebagai guru itu dalam 3 tempat, atau kita kenal dengan trilogi pendidikan atau semboyan Ki Hajar Dewantara. Ini sering sekali kita dengar. Bahkan kita sering melakukan namun tidak tahu mana konsepnya, apa itu, tidak tahu memilah-milahnya. Yang pertama ada namanya Ingarso Sumpolodo, atau di depan menjadi teladan. Nah, terkadang kita sebagai guru ya tidak memberikan teladan yang baik bagi anak-anak kita. Sedangkan yang dituntut dalam pendidikan adalah kita harus menjadi teladan. Contohnya saja dalam penerapan disiplin positif ya. Kita menggebu-gebu nih, anak-anak harus datang jam sekian, anak-anak harus begini, harus begitu, harus pakai seragam ini, seragam itu. Kita sebagai guru kadang-kadang bisa telat datang, kadang-kadang tidak memenuhi memakai seragam, ya kan? Nah, di situ kita tidak menuntut. Yang dikatakan Ingarso Sumpolodo itu adalah kita bisa memberi contoh yang bagi anak-anak kita. Kemudian ada yang kedua Ingmadia Mangunkarso, di mana di tengah membangun motivasi, bagaimana kita memotivasi anak-anak ya, baik dalam pembelajaran, karena yang namanya menuntun pendidikan itu bukan hanya di kelas saja, tapi di luar, dimanapun kita bertemu itu namanya baru menuntun ya. Kalau di kelas saja itu artinya kita hanya mengajar ya. Kemudian yang ketiga itu Uri Handayani, di belakang memberi dorongan. Ketika ada anak yang patah semangatnya ya, ketika anak yang mengalami kesulitan dalam belajarnya, bagaimana peran kita sebagai guru? Bisa memberi dorongan kepadanya sehingga bangkitlah semangat dia untuk belajar kembali. Baik, baru kita akan melihat apa itu visi. Sekarang saya mau coba ya, di sini tahu nggak apa visi sekolah kita? Ada yang tahu apa visi sekolah kita di sini? Ya, nah generasi yang mencinta generasi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya. Inilah kadang-kadang ya, visi itu hanya sekedar dokumen ya, hanya sekedar dokumen dalam dokumen satu, itu di dalam lemari ibu kepala tersimpan bagus. Atau bahkan ada visi yang ditulis di papan atau di dinding sekolah ya, di dinding sekolah, hanya sekedar hiasan. Nah, sebenarnya yang dikatakan visi itu bukan begitu ya, bukan hanya sekedar tulisan, tapi tertanam dalam setiap warga organisasi tersebut, setiap warga sekolah. Kalau kita sekolah warga sekolah, apa itu visi? Visi adalah suatu rangkaian kata yang memuat impian. Apa impian kita? Cita-cita, nilai masa depan dari satu organisasi. Kalau kita organisasinya apa? Sekolah, ya kan? Kemudian visi adalah arah, tujuan, pandangan dan cita-cita sebuah sekolah yang ingin dicapai dari pendirian sekolah tersebut. Ya, seperti yang di awal tadi saya katakan, kalau kita tidak memiliki arah, mau kemana kita? Mau ya kan? Kita mendidik karena nggak tahu kita sebenarnya saya mau jadiin anak ini apa. Ya, itulah dia, nggak ada visinya, nggak ada arahnya. Ya, hanya sekedar saja. Kemudian dalam sebuah visi itu harus membuat profil pelajar Pancasila. Lalu profil pelajar Pancasila itu bukannya dalam kurikulum Merdeka saja? Sebenarnya tidak, karena itu sudah dari dulu-dulunya ada, cuma namanya saja sudah diperbarui. Jadi dalam sebuah visi itu harus mencakup dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu
kritis, dan kreatif. Keenam unsur ini harus ada dalam sebuah visi. Nanti kita akan lihat, ya, kita akan lihat visi sekolah kita. Apakah ada memuat enam ini? Ya, kalau tidak ada, bukan salah. Saya tidak pernah mengatakan salah. Tapi sebaik-baik visi adalah memuat 6 dimensi dari pelajar Pancasila. Baik, untuk menjawab, ya, untuk menjawab yang namanya tadi visi itu, apakah visi kita itu, bagaimana visi kita? Kita seperti yang Ibu Marda tadi sampaikan di awal, bahwa kita dalam menyusun visi itu harus melengkapi kalimat rumpang. Kira-kira apa itu kalimat rumpang? Iya, kalimat yang belum sempurna, kalimat yang nggak ada artinya, belum artinya. Jadi setiap kita ingin menyusun visi, ada beberapa kalimat rumpang yang kita harus lengkapi agar visi itu sempurna. Dan saya minta tolong kepada teman-teman saya, guru hebat semua, untuk menyisikan, ya. Seperti yang pertama, saya memimpikan murid-murid yang, kita ini semua sebagai guru, murid yang bagaimana yang akan kita impikan? Apakah jadi tiktokers atau apa macam? Bagaimana impiannya? Murid yang bagaimana? Nah, nanti saya akan membagikan kertas post-it ini, kita tulis bersama-sama dan kita tempel bersama-sama agar kita selaraskan dengan visi sekolah kita. Setuju ya? Kita bagi ya. Bawa pulpen semua? Gak ada pulpen? Beda-beda warna boleh Bu? Beda-beda warna ya? Apa sudah semua? Sudah ya? Oke, kalau sudah, alhamdulillah ya. Ternyata apanya? Mungkin kita selesaikan satu-satu dulu tuh ya. Alhamdulillah ya, ternyata guru-guru SD Negeri 18 ini datang ke sekolah bawa mimpi semua ya. Ya, bawa mimpi. Bukan mimpi yang iya, bukan mimpi dari malam, tapi mimpi tentang anak-anak. Ketika kita mimpi, pasti bangunnya, oh ya, saya akan menjadikan anak itu seperti ini. Ya, jadi apa dari mimpi-mimpi kita bersama? Apakah selaras atau apakah seragam? Coba mungkin saya yang baca atau ada yang boleh ya, kita minta ya teman kita satu untuk membacakan mimpi-mimpi dari teman-teman kita ya. Di sebelah sini Kabir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bacakan impian-impian dari guru-guru SD Negeri 18 Malaboh. Yang pertama, guru-guru SD memimpikan anaknya itu memiliki beretika. Yang kedua, berkualitas. Yang ketiga, cerdas dan berakhlak mulia. Yang keempat juga berakhlak mulia. Selanjutnya, pintar, cerdas dan beretika. Yang selanjutnya, sukses dan berakhlak yang bagus, mampu bertanggung jawab, mentaati peraturan yang ada di sekolah, dan yang terakhir juga memimpikan anak-anaknya menjadi pintar dan berakhlak mulia. Demikian impian-impian yang dibawa oleh guru-guru SD Negeri 18 Malaboh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hebat sekali mimpi kita ya. Coba sekarang kita khayalkan seandainya mimpi itu menjadi nyata.
Ya, seandainya mimpi kita ini menjadi nyata, hebat gak lulusan kita? Masya Allah, luar biasa hebatnya. Jika mimpi-mimpi kita itu terrealisasi, terlaksana, Masya Allah, dahsyatnya anak-anak itu sudah cerdas, yang tadi diantaranya berakhlak, sudah berakhlak, dia cerdas, kemudian dia berprestasi, ya, Masya Allah. Seandainya mimpi kita ini, mimpi guru-guru ini menjadi sebuah kenyataan, bahkan kita dalam agama pun kita disuruh untuk menggapai menggantungkan cita-cita, ya. Bermimpi ini juga dari cita-cita kita. Ketika kita bangun di pagi hari, kita beraktivitas, mengurus anak, kita pergi. Ya Allah, semoga langkah saya hari ini bisa membawa perubahan bagi anak-anak didik saya. Nah, itulah cita-cita, ya, yang Masya Allah semua mempunyai cita-cita yang luar biasa, ya. Kemudian kita juga akan melihat setelah kita tahu apa yang kita cita-citakan, masing-masing kita sudah tahu, oh ini cita-cita saya. Langkah selanjutnya adalah melengkapi kalimat rumpang yang kedua. Saya percaya bahwa murid adalah. Nah, ini juga harus kita selesaikan dalam usaha kita membuat sebuah visi. Dan kembali saya minta tolong dituliskan di kertas warna hijau, boleh ya? Di kertas warna hijau, ya, sambil menikmati ala kadarnya, ya, hidangan ala kadarnya. Kalau perut kosong, pikiran pun kosong, melayang, ya kan? Jadi selaraskan, kayak visi kita selaraskan. Ini selaraskan antara isi perut dan isi kepala. Iya, bagaimana? Sudah semua tadi? Sudah ya? Sudah habis ya semua yang warna hijau ya? Ya. Jadi kalimat rumpang yang akan kita coba isi adalah saya percaya bahwa murid adalah, ya, setiap murid itu apa? Mungkin ada yang mau membantu saya membacakan untuk yang kedua ini? Oke, kasih Bu Ayu. Baiklah, saya akan membacakan saya percaya bahwa murid saya adalah penerus atau generasi yang mengharumkan bangsa, sasaran pendidikan yang memiliki kodrat dan keunikan tersendiri, anak didik saya yang bisa diandalkan, anak didik yang memiliki bakat luar biasa dan berbeda-beda, anak yang pintar dan memiliki bakat yang berbeda, penerus bangsa, sasaran dalam mewujudkan impiannya, anak yang pintar dan mempunyai bakat. Teman-teman, Terima kasih. Kita kasih aplaus untuk Bu Ayu. Iya, impian yang luar biasa, Bu, ya. Tadi impian sudah. Sekarang kepercayaan kita terhadap murid. Karena bagaimanapun kita kalau nggak ada percayaan, kamu memang nggak bisa apa-apa, maka anak itu tidak akan berkembang. Ya, syukur alhamdulillah ya, sudah 2 kalimat rumpang kita selesaikan. Masih betah? Masih betah? Kalau nggak betah gimana nih? Masih betah ya? Panas ya? Gak apa-apa, tahan sedikit ya. Oke, kita lanjut ya, karena ada 6 kalimat rumpang ya. Kita lanjut ke kalimat rumpang yang ketiga. Nampak kawan-kawan? Silau Bu, udah tuh terlalu riuh ya. Oke, yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan apa? Di sekolah saya mengutamakan apa? Nah, tolong juga dituliskan lagi di kertas yang berwarna kuning barangkali ya. Ya. Alhamdulillah, jadi di kalimat rumpang yang ketiga, karena ada 6 kalimat rumpang, mungkin kita akan bercepat ya. Gak usah atau gimana? Ada yang mau membacakan? Ya, saya bacakan saja ya. Jadi apa yang di sekolah saya itu mengutamakan apa?
apa? Yang pertama, keamanan, kenyamanan siswa belajar. Artinya nantinya di dalam visi itu harus ada sekolah yang nyaman, ya. Artinya di warga sekolah ini kan salah satu warga sekolah ya. Ini siapa ini saya tidak tahu, merupakan salah satu warga sekolah. Dia ingin sekolah ini yang bagaimana? Yang nyaman, yang tentram, kemudian kebersamaan. Ya, kebersamaan. Nanti juga ini bisa dimasukkan dalam visi. Berarti ada keinginan dari warga sekolah itu ingin bersama, ya, kekompakan. Kemudian kenyamanan, ya, kenyamanan murid dengan guru. Ya, kenyamanan murid dengan guru. Hampir sama dengan tadi keamanan, kemudian penyamaan, toleransi untuk hidup rukun di sekolah yang heterogen. Ya, tadi seperti yang pertama, ya, karena keberagaman, ya. Alhamdulillah di sekolah kita tidak ada yang membeda-bedakan antara anak Cina, anak Aceh atau sebaliknya, ya. Kami di sini anak-anak sudah membudayakan toleransi, ya, sudah saling menghormati mereka. Kemudian harus tolong-menolong, menghargai segala perbedaan, saling menghargai sesama teman, ya. Kembali, kemudian keberagaman dan etika di sekolah itu harus ditaati. Kemudian selanjutnya mereka harus saling menghormati sesama teman. Kemudian anak memiliki bakat dan saling menghargai sesama teman. Artinya kalau di sini kita lihat dari kalimat rumpang yang keempat ini ada keseragaman. Seragamnya di satu tadi, karena kita bermacam-macam, heterogen, ya. Ada di kata kuncinya adalah toleransi, ya. Jadi sepakat di sini ada toleransi, ya, kerjasama, ya, saling menghargai. Oke, sudah pada ini ya? Atau masih konsen nggak? Masih. Atau gini, coba kita buat sebuah ini biar kita kembali ke ini konsen. Coba semuanya saya minta angkat tangan. Peragangan, bukan peragangan. Kita ambil konsentrasi. Ya, speakingnya kita ambil alih konsentrasi kita. Ya, oke, kita lihat setingkat mana konsentrasi dia. Oke, angkat tangan, buka jari telunjuk, dengarkan aba-aba saya, putar seperti searah jarum jam. Oke, diputar pelan saja. Diputar pelan saja ke searah jarum jam. Ya, otak terserah. Pokoknya diputar, oke, semana nyamannya. Lebih kencang sedikit. Lebih kencang. Kencang lagi. Pegang dagu. Ada. Oh, ini mantap. Ya, ini mantap. Oh, salah. Ya. Artinya ini belum konsentrasi. Kita ulang. Oke. Itu cluenya sudah tahu. Oke, kita ulang sekali. Ya, jadi dari kalimat yang ke-6 ini kita menjawabnya seragamnya di karakter, di kodrat anak dan karakter. Jadi setiap anak mempunyai karakter sendiri dan kita sebagai guru SD Negeri 18 paham akan karakter tersebut. Ya, jadi di sini ke-6 dari kalimat rumpang ini sudah kita selesaikan. Kira-kira bagaimana dengan visi kita? Bagaimana dengan visi sekolah kita? Nah, disinilah mulai actionnya. Ya, sebenarnya ini baru masuk ke action kita, ke menyelaraskan antara visi sekolah dengan kemauan kita, dengan impian kita. Nah, yang tadi belum tahu visi sekolah kita ya, yang tadi masih lupa dengan visi sekolah kita, ini visi sekolah kita, visi SD Negeri 18. Terciptanya siswa berprestasi, berbekal iptek dan imtak dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Yang pertama kita lihat, yang pertama dari tadi yang ketika kita pelajari visi adalah tujuan. Kira-kira dari visi ini sudah mengarahkah kepada tujuan kita? Sudah?
Sudah mengarahkan dari ke arah mana kita harus membawa anak kita? Sudah. Ya. Iya. Siswa itu kita inginnya seperti Ya. sesuai dengan yang kita. Iya. Ya, jadi mewujudkan. Mewujudkan di sini. Oke, mewujudkan. Ya. Ya, kita mewujudkan yang bagaimana? Kembali kepada impian kita. Ya, kembali lagi kepada impian kita. Ya, ingat kita juga harus berdasar pada 6 dimensi Pancasila tadi, profil Pancasila. Berakhlak. Iya, berarti kita harus dulu yang pertama dulu, ya kan? Siswa yang berakhlak mulia. Ya, apalagi tadi yang ingin diharapkan? Iya, tapi yang saya dapatkan dari iya. Ya, mungkin dari yang betul diubah ke salah atau tapi saya tidak menyalahkan dan kita tidak menyalahkan. Di sini kita cari apa sesuatu yang lebih bagus, ya. Ada yang menyebutkan karakter tadi? Oh iya. Mewujudkan siswa yang berakhlak mulia, berkarakter, nggak, dari sini ada nggak yang mandiri? Di sini ada nggak kata-kata mandiri? Enggak, iptek itu kalau dia iya, artinya oh iya. Oke, jadi mewujudkan siswa yang berakhlak mulia, berkarakter, iya. Iya, itu kalau berbekal itu artinya dia sudah ada. Gimana? Berwawasan global. Ini Bu, berwawasan global kan sekarang kita ada dimensi globalisasi. Globalisasi, berkebenekaan global, ya. Nah, ya. Berwawasan global. Kalau Intak ini sudah masuk kemari enggak? Ya kan? Sudah masuk ke dalam akhlak mulia tadi, berkarakter, ya. Wujudkan siswa berakhlak mulia, berkarakter, berwawasan global. Dan memiliki, ini hanya rancangan ya. Ya, ini hanya rancangan ya. Memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Sini kalau sudah ada di karakternya ya. Karena sebagaimana kita tahu bahwa karakter bangsa kita itu sudah mencakup semuanya. Gotong royong ada di karakter bangsa kan? Ya, kalau sudah disebutkan karakter bangsa, kita paham apa itu karakter
karakter bangsa Indonesia. Saling tolong menolong, gotong royong, kerjasama sudah mencakup semua di sini. Ya, jadi mewujudkan siswa berakhlak mulia, berwawasan global dan memiliki nilai-nilai budaya dan berkarakter bangsa dan ya udah berkarakter ya udah karakter bangsa ya. Nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Mungkin coba Saja nanti di coba Ibu Fitri mungkin bisa lebih diperjelas ya, apa visi itu, visi yang sudah coba kita ancang-ancang. Baiklah, saya akan mencoba membacakan visi. rancangan ya. Ini baru rancangan. Foto itu ya. Baiklah, saya akan mencoba membacakan visi sekolah kita yang akan kita wujudkan. Yang pertama yaitu mewujudkan siswa berakhlak mulia, berwawasan global, dan memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Itu adalah visi rancangan visi sekolah yang akan kita buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fit. Jadi ini hanya rancangan ya, karena kalau dalam membuat visi itu tidak bisa dengan begini, tidak bisa. Dia perlu perencanaan yang matang. Ada beberapa warga atau ada beberapa orang yang harus kita libatkan, pihak-pihak lain yang harus kita libatkan. Misalnya tadi ada komite ya kan, mungkin iya betul, ada pihak-pihak lain. Ini hanya rancangan saja, mana tahu nanti ketika kita akan membuat sebuah visi, kita sudah ada bayangan rancangan ya yang akan kita ubah dan bisa kita sampaikan di audiens nanti ya. Sudah ya, kita sepakat ini ya. Nah, kalau sudah sepakat, apakah visi yang kita buat ini sudah sesuai dengan impian dari bapak-bapak dan ibu-ibu atau ibu-ibu semua sini? Rancangan yang sudah dibuat itu sudah sesuai. Ya, rancangan yang sudah kita buat ini sudah sesuai dengan impiannya semua? Bagaimana Bu Ayu? Bu Meli? Sudah. Jadi sudah sesuai dengan impian yang sudah kita tuliskan ya. Mungkin bisa lanjut dulu. Sudah ya. Coba Bu yang tadi Bu. Jadi sudah sesuai, namun ada beberapa hal yang harus direvisi. Ya, sudah sesuai, namun ada beberapa hal yang harus kita revisi tadi ya. Oke lanjut Bu. Oh ya, jadi visi itu, ya ini. Jadi visi itu bukan hanya pengaruhnya kepada murid saja, ya. Visi itu membawa pengaruh besar bagi warga sekolah, bagi guru, bagi murid, dan bagi warga sekolah. Jadi sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah serta orang tua menjadikan visi itu yang bagaimana? Kita lanjut Bu. Ya, di sini ini sebagai contoh. Misalnya, guru masuk tepat waktu, ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan. Otomatis, bila guru sudah berperilaku seperti itu, visi yang tadi bisa tercapai atau tidak? Ya, dengan mudah bisa tercapai. Kemudian untuk orang tua yang mendampingi anak belajar. Karena kalau tanpa bantuan orang tua, kita juga tidak akan sukses ya. Jadi orang tua juga berpengaruh besar dalam pendidikan dan mewujudkan visi kita ya. Kemudian yang ketiga, pengaruhnya visi bagi ketiga, murid yang disiplin dan sopan terhadap guru dan lainnya. Kalau ini contoh, ada sikap-sikap lain yang mungkin nanti bisa kita dalami ya. Ini hanya contoh dari saya. Jadi murid disiplin dan sopan terhadap guru. Yang lanjut Bu. Kemudian dalam sebuah visi itu bagaimana kita mewujudkannya? Tentunya ada langkah-langkah ya, ada sesuatu prakarsa perubahan ya untuk mempercepat pencapaian visi dan bisa kita lakukan dengan langkah baja. Nah, ini hal baru ya.
saya juga baru dapat di pendidikan guru penggerak ini. Langkah Bagja. Apa itu Bagja? B-nya buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi. Tadi sudah kita gali mimpi. J-nya jabarkan rencana, dan A-nya atur eksekusi. Bagaimana kita mengeksekusinya? Ya, jadi kelima langkah Bagja ini merupakan bagian dari pendekatan inquiry apresiasi. Apa itu pendekatan inquiry apresiasi? Yaitu sebuah perubahan manajemen yang memanfaatkan kekuatan-kekuatan yang ada di sekolah kita. Ya, potensi-potensi yang ada di sekolah kita. Oh, guru ini, Ibu Ayu misalnya, dia pandai IT. Itu tadi divisi kita ada nggak? Ada. Nah, berarti ada kekuatannya. Oh, Ibu ini pandai apa lagi tadi? Tadi adanya apa bunyinya apa tadi? Saya lupa. Divisi tadi moral ya. Berakhlak mulia. Tentu kita sini bisa ya, semua memiliki akhlak mulia. Jadi potensi-potensi yang ada di sekolah kita ini kita gali, kita kembangkan untuk mewujudkan visi kita. Sudah? Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Nah, yaitu dengan membuat prakarsa perubahan. Dan kalau membuat prakarsa perubahan ini tidak dengan waktu ini. Lama Bu ya, lama sekali kita harus memikirkan. Yang saya tampilkan di depan ini adalah sebuah prakarsa perubahan yang saya buat untuk visi saya. Yang saya buat kemarin untuk visi saya sebagai guru penggerak. Ini sebagai contoh. Mungkin nanti ketika kita merevisi visi sekolah kita, baru kita akan telah kembali. Jadi tadi ada yang namanya Bagja, buat pertanyaan utama. Yang B-nya tadi. Ya, apa yang harus kita lakukan untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menarik dan menyenangkan? Karena di sini prakarsa perubahan yang saya ambil adalah mewujudkan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan itu? Yaitu menggali informasi dari berbagai pihak yang terkait di sekolah untuk menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Contohnya, Ibu, tadi di kelas kayak mana buat kelas ibu kok anak-anak pada senang sekali. Nah, Ibu ini bercerita, oh begitu. Lalu kalau Ibu ini gimana tadi kelihatannya kelasnya sangat menarik. Nah, itu kita gali. Kemampuan dari guru tersebut kita angkatlah ya untuk prakarsa perubahan. Kemudian yang kedua Bu, lanjut Ibu. Ya, ambil pelajaran di Bagja, ambil pelajaran. Apa yang timbul dari pertanyaan tersebut? Apa pengalaman pembelajaran yang menarik dan menyenangkan yang pernah dialami murid? Ini sama murid. Nah, sama siapa kamu belajarnya senang? Oh, sama Ibu Ayu. Karena Ibu Ayu gunakan ini. Sudah kita dapat sumbernya. Sudah kita tahu. Oh, ini yang membuat anak-anak senang, ya kan? Oh, sini yang membuat anak-anak lebih asik dalam belajar, lebih cepat paham materi. Kemudian J, Bagja ya, J gali mimpi. Seandainya pertanyaannya nih, bagaimana menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan? Seandainya yang tadi sudah kita jalankan, kalau misalnya ini pembelajaran yang menyenangkan sudah kita jalankan, kira-kira apa ya? Itulah mimpi kita. Bagaimana ya keadaan murid kita? Nah, kita gali lagi dan menanyakan pendapat perasaan kepada guru setelah menerapkan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Kembali lagi tadi, ya supervisi kepada guru yang menjalankan. Kayak mana tadi? Nggak ada suntuk aku, mengajarnya enak, nggak ada merasa capek. Nah, itu dia kita gali. Lanjut Bu. Kemudian dijabarkan rencana, ya. Di situ kita mulai apa langkah kita. Ya, dengan pertanyaan langkah apa yang dapat dilakukan untuk menciptakan pembelajaran. Kita sudah memulai merancang langkah apa ya. Setelah menanyakan pada kawan-kawan, menanyakan pada anak-anak, barulah kita mencoba merancang langkah-langkahnya untuk itu membuat prakarsa perubahan tadi. Ya, kemudian lanjut yang terakhir, atur eksekusi, laksanakan. Ya, di atur eksekusi kita harus lihat siapa saja sih yang terlibat dalam itu. Ya,
Terus kita yang jalankan ada yang melihat enggak? Karena kalau dijalankan nggak ada di apa namanya supervisi, nggak asik juga Bu ya. Nggak ada yang merefleksi, nggak ada yang evaluasi, ya kita anggap ya udah sukses, belum. Jadi perlu adanya pihak-pihak yang bergerak. Kalau kita guru mungkin kepala sekolah ya, nah, itulah perlunya supervisi. Apa yang kita lakukan itu, oh sudah boleh ditingkatkan, oh nggak boleh kayak gitu. Nah itulah dia. Jadi dalam atur eksekusi ini bagaimana orang-orang terlibat dan bagaimana prakarsa perubahan itu dijalankan. Yang mungkin ada pertanyaan nih di pendidikan guru penggerak ini. Langkah Bagja. Apa itu Bagja? B-nya buat pertanyaan. A-nya ambil pelajaran. G-nya gali mimpi. Tadi sudah kita gali mimpi. J-nya jabarkan rencana. Dan A-nya atur eksekusi. Bagaimana kita mengeksekusinya? Ya. Jadi kelima langkah Bagja ini merupakan bagian dari pendekatan inquiry apresiasi. Apa itu pendekatan inquiry apresiasi? Yaitu sebuah perubahan manajemen yang memanfaatkan kekuatan-kekuatan yang ada di sekolah kita. Ya, potensi-potensi yang ada di sekolah kita. Oh, guru ini, Ibu Ayu misalnya, dia pandai IT. Itu tadi divisi kita ada nggak? Ada. Nah, berarti ada kekuatannya. Oh, Ibu ini pandai apa lagi tadi? Tadi adanya apa umumnya apa tadi? Saya lupa. Divisi tadi moral ya. Berakhlak mulia. Tentu kita sini bisa ya, semua memiliki akhlak mulia. Jadi potensi-potensi yang ada di sekolah kita ini kita gali, kita kembangkan untuk mewujudkan visi kita. Sudah? Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Nah, yaitu dengan membuat prakarsa perubahan. Dan kalau membuat prakarsa perubahan ini tidak dengan waktu ini. Lama Bu ya, lama sekali kita harus memikirkan. Yang saya tampilkan di depan ini adalah sebuah prakarsa perubahan yang saya buat untuk visi saya. Yang saya buat kemarin untuk visi saya. Boleh ya, disimpulkan ya dari hasil diskusi kita tadi bagaimana visi kita, bagaimana harapan kita. Tolong Bu Ayu, biar terbiasa berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu ya, dari yang udah tadi kita jalani prosesnya, kesimpulannya kita udah dapat visi misi yang baru yang harus kita perbaharui ya. Ternyata alhamdulillah kita udah dapat visi misi yang baru, yaitu mewujudkan siswa yang berakhlak mulia, berwawasan global, dan memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Itu rancangannya, insya Allah nanti akan terwujud ya. Dari revisi visi yang sudah ada, sudah punya sekolah ini, revisi sedikit ya. Semoga nanti ke depannya kita dengan impian kita yang bersama kita majukan sekolah kita. Terima kasih kepada Ibu Ayu yang sudah merangkumnya ya. Atau secara garis besar saya sudah membuat kesimpulan, yaitu visi sekolah, kesimpulan bersama ya. Visi sekolah SD Negeri 18 Melabuh tadi sudah sesuai, namun ada beberapa kata yang harus kita benahi ya, seperti tadi diternya, ciptanya ya. Sehingga visi sekolah itu lebih terarah ya. Kemudian visi sekolah yang baik adalah visi sekolah yang membuat sebuah impian dan harapan dari warga sekolah. Bagaimana mengakomodir semua impian-impian kita itu termasuk terisi dalam sebuah visi ya. Karena kalau kita bekerja tidak sesuai dengan impian kita, atau kita bekerja tidak sesuai dengan harapan kita, kita rasanya malas bekerja. Betul kan? Betul, apapun ya. Nah, kalau tidak sesuai dengan hasrat yang kita inginkan ya, pasti kurang seret ya, kurang enak ya. Oke, sebuah impian harapan warga sekolah. Dengan demikian akan terciptanya
sekolah yang baik dan sesuai dengan impian bersama. Oke, mungkin kita sudah membuat kesimpulan. Bagaimana Ibu? Sudah ya? Ya, saya sebagai teman sejawat, ya, sebagai rekan-rekan dari teman-teman semua, mengucapkan terima kasih karena sudah mau ya mendengarkan apa pengalaman saya, ya. Saya ucapkan terima kasih yang banyak. Akhirnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Mardawati. Baik, terima kasih, luar biasa hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Mungkin ini ya, yang sudah 2 sekolah, alhamdulillah luar biasa dukungan dari teman-teman dan kepala sekolah sangat luar biasa. Dan ini menjadi satu bahan masukan saya nanti di laporan bahwasanya di SD Negeri 18 Melabu ini, bahwasanya semua warga sekolah mendukung ya untuk kegiatan calon guru penggerak Ibu Eni. Dan mudah-mudahan ke depan Ibu Ayu juga ya masih tetap sama, dan teman-teman yang lain juga. Jadi kesimpulan kita hari ini, kita akan, Bapak Ibu akan merevisi visi sekolah yang ada sedikit, tidak banyak. Mungkin dari kata kerjanya, dan ada unsur-unsur yang akan dicapai lagi berdasarkan karakter yang sudah diimpikan. Beberapa impian yang sudah Bapak Ibu bilang, Ibu tuliskan dan Ibu diskusikan bersama. Kemudian apa yang Ibu impikan itu tertuang dalam visi. Makanya visi itu dikatakan mimpi. Kita memimpikan murid yang bagaimana? Alhamdulillah tadi sudah Bapak Ibu tuliskan semua dan sudah diselaraskan dengan visi sekolah yang ada. Dan kesimpulan kita di akhirnya bahwasanya visi sekolah akan direvisi kembali dan akan diadakan rapat bersama mungkin nanti sama Ibu Kepala Sekolah untuk merevisi ulang. Mungkin inilah kegiatan kita bersama untuk hari ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk saya dan Ibu Heni.